Itu 250 puisi dan 70% orang bercerita tentang Danau Toba itu bahwa tidak seindah dulu lagi gitu. Mantu Sanggar Maaporik itu kan Sinur Napinahan Gaben dulu, jangan-jangan Sanggar nggak tahu lagi gitu kan. Tarutung itu ada penerbit namanya Sitahuis gitu. Itu desa kecil gitu. Itu ada penerbit situ. Kalau berbicara soal literasi kopi, ya soal sejarahnya kenapa muncul sebuah literasi kopi, ya ini berasal dari pengalaman sih. Bagaimana tahun 2010 itu saya mulai mengerjain skripsi tentang lokal, yaitu tentang opera Batak. Berkunjung ke beberapa perpustakaan dan saya melihat buku-buku koleksi lokalnya sangat terbatas. Dan itu juga yang saya dengar dari senior saya dulu, banyak mereka interest terhadap studi lokal atau untuk mengerjain tugas akhir atau skripsi mereka terhadap sejarah lokal, tapi tuntutan kampus itu membutuhkan banyak beberapa literatur sehingga mereka gagal mengeksekusinya untuk menjadi skripsi, sehingga mereka mencari judul lain gitu yang tidak lokal gitu. Jadi saya terpikir mulai 2010 itu ya menarik juga gitu bagaimana mengumpulkan buku-buku yang tema-tema lokal gitu. Jadi saya mulai tahun 2010 mengumpulkan buku-buku lokal. Dan setelah ini banyak, memang niatan itu sih sebenarnya bagaimana tahun 2012 itu sudah menyiapkan sebuah ruang atau perpustakaan dengan konten-konten lokal, konsep-konsep crowdfunding, sehingga bisa mewujudkan literasi kopi yang konsen terhadap bagaimana orang-orang nanti mahasiswa ataupun yang lainnya yang tertarik terhadap studi lokal, ada sebuah ruang, ada sebuah tempat yang bisa mereka mencari literatur tentang studi-studi lokal. Hadirnya sebuah perpustakaan, tapi di dalamnya juga ada berbagai aktiviti dilakukan, baik diskusi, pameran, dan yang lain. Dan itu juga yang kita buat di literasi kopi ini. Bahkan semenjak berdiri tahun 2017 sampai hari ini tahun 2021, ini bulan Maret, aku pikir 300 kegiatan lebih sudah kita eksekusi di tempat ini. Dan untuk orang yang meminjam buku, yang melakukan peminjaman untuk skripsi mereka di sini, untuk S1 aku pikir mungkin ada sekitar 300 orang, dan untuk S2 ada sekitar 10-an orang, untuk S3 ada sekitar 3 orang. Mungkin baru banyak hal, ya aku banyak ketemu hal-hal yang unik gitu. Contohnya belakangan ini aku ketemu contohnya buku-buku, karena lebih konsen ke situ, ternyata Medan ini luar biasa penerbitannya gitu. Aku ada ketemu buku-buku terbitan Medan, contohnya ada penerbit Bin Harun, ada Islamia, ada Saiful, ada Monora, ada Uli Saber, ada Karsian Ipar, sangat banyak buku-buku terbitan Medan tahun-tahun 50-an ke bawah gitu. Jadi aku pikir sangat betul bahwa Medan ini menjadi Sumatera Utara lah kita bilang, bahwa sebagai kota intelektual lah gitu. Pantasan aku berpikir bahwa bagaimana muncul orang-orang pemikir tempo dulu dari Sumatera Utara lumayan banyak gitu. Ada Sanusi Pane, Merari Siregar, untuk tokoh-tokoh sastrawannya gitu kan. Ada Iwan Simatupang dan yang lain sebagainya gitu. Karena produk-produk intelektual itu sangat gampang ditemui di Medan gitu. Bagaimana menunjukkan bahwa buku-buku terbitan Sumatera Utara ini sangat luar biasa dan sangat banyak. Ya, aku mungkin sangat banyak ya. Aku rencana sih sebenarnya ada tertarik sih sebenarnya bagaimana di Hari Buku Internasional nanti mau pameran nih buku-buku terbitan Medan. Kalau aku sempat menguasai, kalau contohnya dalam roman Medan itu, siapa sih nggak tahu tuh soal cerita-cerita roman Medan gitu kan. Bagaimana juga soal komik Taguan Harjo juga gitu kan. Bagaimana sampai ya bertruk-truk dikirim dari Medan ini ke wilayah Jawa gitu. Dan aku sangat yakin bahwa pernah suatu masa bahwa Medan ini sangat banyak penerbit gitu.
Bahkan contohnya bagaimana di Baligi ada penerbit, di Siantar ada penerbit, bahkan di Sitahuis ada penerbit gitu. Bahkan antara Sibolga dan Tarutung itu ada penerbit namanya Sitahuis gitu. Itu desa kecil gitu. Itu ada penerbit di situ gitu. Kalau berbicara sebenarnya tahun 2014 saya membuat sebuah proyek namanya 1000 Sajak Tau Toba. Nah, sebenarnya simpel aja sih. Aku terpikir dulu orang banyak melakukan petisi tentang sebuah persoalan yang terjadi dengan bentuk tanda tangan. Saya terpikir nih ternyata bagaimana sih membuat bentuk petisi dalam artian bentuk sastra gitu, sehingga terpikir lewat campaign sebuah sosial media kita mau coba mengumpulkan ya puisi-puisi tentang Danau Toba dan orang bisa bebas mendeskripsikan seperti apa Danau Toba itu. Tapi yang kita ciptakan sih sebenarnya kita jilid pertama itu 250 puisi dan 70% orang bercerita tentang Danau Toba itu bahwa tidak seindah dulu lagi gitu. Dari situ kita bisa menarik kesimpulan meskipun menurut aku itu sebuah sastra, tapi menurut aku bisa dijadikan itu sebagai riset awal bagaimana sih pendapat orang tentang Danau Toba hari ini. Ya, aku pikir karena ini kan adalah sebagai kepedulian kita terhadap soal Danau Toba, aku pikir tidak ada sih sebenarnya sifat ada kategori bahwa ini layak atau tidak layak, dalam artian siapa yang ingin berpartisipasi ya kita rangkum, kita kumpulkan, dan kita juga tidak berhak mengedit apa yang dituliskan, ya kita hanya mencoba ya mungkin ada tanda baca dan yang lain gitu di situ yang kita perbaiki dan kita kumpulkan. Memang sejauh ini kita tahu lah mungkin persoalan buku apalagi berbicara secara pasar gitu itu kan agak susah untuk terjual, jadinya kita masih sampai pada level jilid 1 250 puisi. Kita sih rencananya mungkin menerbitkan sampai 1000. Kalau yang terkumpul pada saat itu sekitar ada sampai 800 puisi. Jadi aku mungkin secara pribadi yang menggagasnya, aku masih punya utang 3 buku lagi untuk mewujudkan 1000 puisi tentang Danau Toba. Jujur aku pikir bahwa dengan 1000 Sajak, aku pikir banyak orang bercerita bahwa sudah rusak, sudah tercemar dan yang lain. Ya itu ya menurut aku mungkin bisa betul pastinya gitu kan, dalam artian ya apa yang dilakukan untuk ya soal kerusakan itu, apa yang dilakukan untuk itu gitu. Ya contohnya kalau orang bicara soal gundul, banyak hutannya sudah gundul ya ditanamin lah kan gitu kan. Jangan lebih banyak baliho tanamnya daripada yang ditanam, kira-kira kayak gitu kan karena banyak kayak gitu kan, orang buat acara nanam pohon tapi lebih banyak balihonya daripada yang ditanam kan gitu kan. Ada satu hal yang unik menurut aku, itu menjadi salah satu kebanggaan bagiku di 1000 Sajak. Ternyata ada 10 kampus internasional dan menurut aku sangat populer, malahan itu buku itu ada di koleksi mereka gitu. Ini gila juga ini gitu. Hal buku sederhana itu bisa juga yang masuk dalam beberapa kampus-kampus ternama di dunia ini gitu. Untuk menjadi ideal itu ternyata hal yang teramat susah gitu. Ya contoh kecil ya, belakangan ini aku alami gitu, dalam artian ternyata mungkin untuk jadi pemimpin itu susah, dalam artian kemarin itu kan di sini kan ada minjam buku, kita kasih minjam buku. Terakhir ketika kita susah untuk menyuruh memulangkan buku itu kan gitu kan, mungkin dipinjam udah 1 tahunan gitu, tapi gimana ya kita kontak si kawan yang minjam, susah gitu kan, dalam artian gimana sih cara memulangkan. Terakhir kita contohnya dalam artian kita posting ini di media sosial kita, yang datang banyak gitu dari kawan-kawannya, mohonlah gitu jangan kayak gitulah caranya gitu, dalam artian untuk sebuah cita-cita ini kita kan ngasih pelajaran karena dia dalam artian lalai dalam hal tanggung jawab gitu, tapi ada banyak tekanan gitu dari saudara-saudaranya, dari yang lain gitu. Terakhir kita bingung juga ini gitu, yang lain malah mendukung kebobrokan itu, kegagalan itu didukung gitu, dalam artian dengan bilang ada banyak inbox masuk, itu saudara kita tolonglah dihapus postingannya, itu saudara kita gitu. Ini bahaya gitu. Jadi jangan-jangan aku pikir mungkin pemimpin itu juga
banyak juga mungkin begini gitu, dia mau niatnya baik tapi mungkin ada tekanan dari yang lain, jangan gitulah, itu kan usaha kita, oh ini kan apa kita gitu, jangan-jangan kayak gitu juga aku berpikir kayak gitu. Jadinya ternyata untuk berbuat ideal yang kita pikirkan, meskipun kita buat aturannya sedemikian rupa, ternyata mungkin ada juga faktor eksternal yang mengganggu juga gitu. Ya, kalau anak muda Batak, ya mungkin aku juga korbannya, dalam artian ya sama tadi, bahwa akses produk intelektual untuk hari ini kan susah kita temui gitu. Dan aku juga udah banyak salah, nggak tahu lagi apa sebenarnya makna ini gitu. Apa makna ini, contohnya dari diskusi-diskusi sebelumnya, baru sekarang setelah agak dewasa lebih menyadari gitu, dalam artian contohnya kita seringlah membilang contohnya perumpamaan Batak, contohnya di para-para hutang di perlebihan gitu-gitu kan. Nah, kita nggak tahu lagi mana itu perlebihan gitu kan. Jangan-jangan orang juga udah banyak juga nggak tahu apa itu para-para gitu dengan modernitas hari ini. Tapi kan dalam artian ya itulah yang terjadi karena mungkin ada peralihan, mungkin udah beralih ke kompor gas, nggak ada lagi tataring, sehingga di tiap rumah itu nggak ada lagi para-para gitu-gitu kan. Ya banyak yang mungkin di generasi hari ini mungkin sudah mulai melupakan itu, padahal tapi perumpamaan itu sampai hari ini masih tetap hidup. Tapi ketika orang mau lihat apa itu gitu ya, jangan-jangan mungkin dalam tempo dekat lagi ya ini mungkin orang contohnya ada perumpamaan itu Sanggar Maaporik gitu kan, Sinurna Pinahan Gabina dulu, jangan-jangan Sanggar nggak tahu lagi gitu kan apa itu gitu. Tapi dalam artian jejak literatur itu masih tetap digunakan gitu, tapi generasi mudanya udah nggak tahu gitu. Sehingga aku jadi ternyata kita juga sudah punya pengetahuan yang luar biasa ketika aku mungkin di Medan ini ya, anak-anak muda tren bicara permakultur gitu, bagaimana sebuah ekosistem di situ ada mungkin ada ternak, ada pertanian gitu kan, ada kolam dan yang lain sebagainya, ada ekosistem di situ gitu dalam sebuah konsep pertanian gitu dan peternakan gitu kan. Itu dibilang dalam istilah hari ini permakultur gitu kan. Itu trennya dari Eropa, mungkin Australia yang masuk dari itu kan, jadi seolah-olah produk Eropa lah kita bilang gitu kan. Padahal orang tua zaman dulu bilang tuh Sanggar Maaporik, Sinurna Pinahan Gabina Niula gitu, itu sudah dilakukan, bahkan diucapkan di tiap pesta gitu, dan itu permakultur gitu. Bagaimana orang dibilang di situ Sinurna Pinahan Gabina Niula, dalam artian memulai dulu, dalam artian kita ternak dulu baru menanam sesuatu, sehingga dalam artian ternak itu menyuplai kompos terhadap tanaman itu gitu. Itu yang kulihat, oh ini luar biasa gitu. Tapi ketika ini hanya sebatas perumpamaan, tidak digali nilai-nilai dari perumpamaan Batak itu, sehingga aku pikir ini jadi kalah tren dengan produk-produk Barat kita bilang yang sudah menjadi produk intelektual atau jadi buku gitu. Peranan contohnya kita bilang pemerintah lah gitu kan, sebagai yang bertanggung jawab untuk itu juga perlu menurut aku dikoreksi gitu, sama yang aku lakukan ketika dulu tahun 2010 roadshow ke beberapa perpustakaan besar di Medan ini. Sangat minim buku-buku mereka tentang konten lokal. Satu sisi mungkin aku contohnya pernah ke salah satu perpustakaan di daerah di Tapanuli sana. Aku pikir bahwa ketika aku masuk ke dalam perpustakaan dan arsip daerah ini gitu kan, aku pikir bahwa yang kutemukan aku bisa, karena itu di wilayah Tapanuli, aku bisa mencari referensi tentang Batak lah di sana gitu. Nah, yang kutemukan malah budaya-budaya, buku-buku populer di sana gitu. Jadi ngapain aku ke sana kalau tohnya juga aku ketemu di sana buku Laskar Pelangi, buku-buku Mario Teguh gitu kan, itu yang kutemukan di sana, ya buat apa aku ke sana gitu. Jadinya ya akses mereka untuk menemukan arsip-arsip buku-buku tentang Batak mungkin susah gitu kan. Jadi siapa mau disalahkan di sana gitu. Ya simpel aja sih ya, pengen belajar aja lah gitu, dalam artian ya kalau kata Google ya seperti YouTube itu juga sih, ya perbanyak aja lah jam tayang kan gitu. Minimal dia harus lebih banyak ketemu orang, lebih banyak wawancara gitu kan. Ya dengan jam tayang yang tinggi aku pikir pengetahuannya juga tinggi juga lah.
akan mengalir dan bisa dimonetize ya. Gitu dia. Ya karena itu dia, karena aku pikir gini, kita ini hari ini mungkin ya pengen apa ya, pengen pintar tapi bukunya masih kurang tebal gitu, atau pengen pintar tapi jarang beli buku, dalam artian istilahnya kayak hari ini aku lucu kayak ada anak-anak mungkin mahasiswa ya yang datang kemari, lucu juga aku pikir gitu kan, gimana bang menumbuhkan minat baca gitu kan. Nah, terus yang aku tanya duluan, kau pernah beli buku nggak gitu, kau bukumu ada nggak ada bang, nggak ada buku di rumah gitu. Ya cuman aku ngajar orang bertani nggak punya cangkul kan gitu, kacau itu kan gitu kan. Ya minimal dia apalah punya inisiatif bagaimana sih sebenarnya ya, mungkin agak lebih menghargai, jangan sukalah yang gratisan gitu kan, dalam artian mengeluarkan sedikit ya keringatnya untuk mendapatkan sesuatu sehingga sesuatu itu agak lebih berharga dikit gitu, lebih dihargai gitu. Iya kan kacau itu kan, cuman ngajari bertani nggak punya cangkul kan gitu kan, kacau itu cuman ngajarinya kan, ngajari orang menumbuhkan minat baca nggak punya buku kan gitu.